Assalamualaikum Bu Indah. Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Olive. Ya, ada apa ya Bu ya? Gimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik. Tumben ini ada apa sih? Kemarin jenengan kemana nggak masuk Bu? Saya cari-cari Ibu kemarin. Kebetulan saya ada rapat dinas di luar Ibu. Jadi saya izin untuk menyelesaikan tugas dulu di luar. Oh gitu ya Bu. Bu, sampean ada waktu nggak Bu? Boleh nggak Bu? Ganggu waktunya nggak Bu saya Bu? Sekarang, Nggih. Ada nggak Bu? boleh kok. Saya sudah free Bu, sudah selesai juga mengajarnya. Siap. Kita enaknya ngobrol di mana ya Bu ya? Ehm, di kantor atau di kelas saya Bu? Nggak usah di kantor Bu, nggak enak sama Bapak Kepala Sekolah dan juga sama teman-teman guru lainnya. Gimana kalau di ruangannya saya atau Banjenengan Bu? Gimana kalau di ruangan saya aja ya Bu ya? Karena murid saya juga sudah pulang Bu. Oh, enggak Bu, enggak. Enggak, monggo Bu. Monggo Bu. Ya, Kenapa Bu? Kenapa? Nggak usah gini Bu, sungkan, sampean kalau ada apa masalah ya? cerita aja. Akhir-akhir ini tuh Bu, apa? Enggak, bukan masalah pribadi, tapi ya juga mengganggu kepikiran saya sih Bu ini. Eh, tentang anak-anak Bu, anak-anak saya tuh ya di kelas 5 tuh Bu. Akhir-akhir ini tuh Bu, saya merasa murid-murid di kelas saya tuh apa ya, antusiasnya tuh Bu kurang, menurun. Jadi semangatnya untuk belajar tuh kurang. Bahkan saya amati tuh ya Bu ya, anak-anak tuh yang ngerjakan tugas Bu hanya 50% Bu, cuman separuh yang ngerjakan Bu. Gimana ya Bu ya, pas Hmm, bingung saya Bu. gini. Jadi menurut Bu Olive ini sampean itu apa yang diharapkan? Coba saya ingin tahu apa yang diharapkan dari obrolan kita. Ya Sampean pengen Bu, apa Bu? apa ya, saya pengen apa ya, curhat ke Ibu, cerita ke Ibu. Tentunya saya ingin mendapatkan jalan keluarnya, gimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu, biar tidak berlarut-larut gitu Bu. Jadi apa ya, kita Coba bisa sharing dulu Bu, menurut Ibu gimana gitu nih. Saya bingung, pokoknya saya jadi kepikiran. Pas gimana Bu Indah kalau gitu hmm, anak-anak Bu? gini. Coba diingat coba hal apa aja nih ya yang selama ini Ibu lakukan untuk membuat murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran sampean tuh coba diingetin apa yang bikin murid itu yang bikin males, yang bikin eh, males ketemu pelajaran ini lagi, males ketemu coba sampean itu apa? Pasti ada itu. Apa ya Bu ya? Apa ya? Oh anu Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang semangat dan antusiasnya itu berkurang tuh, yang pertama mungkin ya Bu ya, seingat saya itu apa, pembelajaran yang cara saya terapkan di dalam kelas tuh mungkin membosankan, terus monoton, terus saya itu mungkin terlalu dominan apa ya, eh, bercerita saja di depan anak-anak, terus apa lagi ya, yang kedua itu mungkin saya itu kurang memberi kesempatan Bu ke anak-anak, apa ya, anak-anak itu tidak diberi waktu untuk menyampaikan pendapatnya, untuk aktif berbicara pada proses pembelajaran berlangsung Bu. Seingat saya tuh mungkin itu Bu, mungkin penyebabnya Bu. Gitu Gimana ya ya Bu Bu yang Indah nah ya? itu sudah permasalahan itu Bu sudah berat menurut saya itu. Terus kira-kira nih Bu ya,
bagaimana sampean itu membuat murid lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajarannya sampean? Mungkin Bu, Bu, apa ya? Eh apa ya, anak-anak itu mungkin menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang asyik, terus tidak monoton, terus membuat anak itu lebih semangat, tidak membosankan. Mungkin itu Bu ya. Jadi anak-anak itu Ah, nanti itu. ketika saya itu mengajarnya apa ya, membuat mereka merasa senang, bervariasi, itu jadi mungkin anak-anak tidak akan bosan, Bu, ya. Nah, saya kayaknya sependapat itu, Bu. Cocok di saya itu. Jadi, kalau kayak gitu, apa aja, Bu, ya, yang membuat eh, murid sampean itu asik, terus nggak bosen dalam pembelajaran itu apa ya, Bu, ya? Coba sampean itu membayangkan, kayak apa ya biar murid itu nggak bosan? Bu, mungkin kalau menurut saya, Bu, pembelajaran itu memang harus berpusat pada anak-anak ya, pada siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas. Murid diminta aktif untuk apa? Untuk berpendapat, untuk berbicara pada saat proses pembelajaran. Terus kemudian ketika anak itu sudah mulai jenuh, kita gunakan apa ya, stop dulu, terus kita ice breaking dulu biar nggak bosen, biar lebih semangat. Terus mungkin bisa juga saya tuh harus menggunakan game biar anak-anak itu tidak terpaku, bahwa apa ya, semangat, pokoknya anak-anak itu lebih menarik untuk belajar. Jadi bisa dipadu-padankan belajar sambil bermain. Terus apa ya, ya intinya membuat anak-anak itu tidak bosan untuk belajar. Ya Bu ya. Nah, itu saya setuju tuh dalam proses pembelajaran ya, Bu, ya. Iya, Terus heeh. tadi sampean bilang ada lagi tugas. Murid cuma mengumpulkan, kalau nggak salah ya hanya 50% saja ya, Bu, ya dalam kelas. Ah, saya mau tanya ini ya, Bu, ya. Terus tugas apa, Bu, yang sampean berikan sampai murid itu kurang antusias untuk mengumpulkan tugas yang Anda berikan tuh tugasnya seperti apa, Bu? Saya ingin tahu. Apa ya Bu ya? Oh, sepertinya Bu, karena tugas yang saya berikan itu mungkin eh, terlalu banyak dan berisi, pokoknya banyak. Jadi anak-anak itu selalu komplain, Bu, tugasnya kok cek banyaknya, Bu. Terus sudah gitu, saya itu tidak memberikan sumber belajar yang bervariasi, yang beragam dan menyenangkan, sehingga anak-anak itu merasa bosan dan selalu mengeluh ketika diberi tugas itu, sehingga anak-anak yang mengerjakan itu tidak 100%, yaitu tadi hanya separuh aja dari jumlah 30 itu Bu, sekitaran 14-15 anak yang mengerjakan Bu. Oh, jadi sampean itu tugasnya kayaknya monoton ya, Bu, ya. Terus beban soalnya berat kayaknya ya, Bu, ya. Terus kalau saya boleh tahu ya, Bu, ya, sampean itu ngasih tugasnya itu dari sumber belajar di kelas kayak apa, Bu? Sampai kayak gitu murid Yaitu sampean. Bu, saya cuman apa, pakai buku teks yang ya buku paket, buku teks yang ada di perpus itu Bu, yang saya gunakan untuk dijadikan sumber belajarnya Bu. Coba, Bu, mungkin Ibu bisa menggunakan sumber belajar selain buku teks yang ada di perpus biar murid lebih antusias. Coba, coba diingat-ingat kayak apa? Coba sampean. Oh, Bu, apa itu ya?
sumber belajar selain dari buku teks itu bisa seperti video ya, YouTube, artikel di blog-blognya orang atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita gunakan aplikasi yang sedang anak-anak lagi suka, yang anak-anak lagi trennya itu ya Bu, seperti TikTok, Reel yang ada di IG itu. Kalau Nah, menurut saya itu saya gitu Bu. setuju, Bu. Setuju kalau kayak sampean kayak gitu. Biar nggak bosen, dan saya yakin juga bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar dari YouTube, dari TikTok, Instagram yang kekinian ini ya, pasti membuat juga murid itu antusias, Bu. Sudah antusias dalam pelajarannya, antusias dalam mengerjakan tugas yang sampean berikan. Terus sekarang nih saya tanya lagi sama sampean, rencana sampean untuk menyelesaikan masalah ini gimana, Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, yang beragam, seperti misalnya video yang ada di YouTube dan juga TikTok. Kemudian apa ya? Yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak itu tidak terlalu banyak. Dan selanjutnya saya juga akan selalu menyesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak, apa ya istilahnya itu ya. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Sehingga mungkin anak-anaknya saya itu, Bu, tidak terkesan dipaksa, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi memang anak itu senang untuk mengerjakan tugas yang saya berikan itu. Misalnya itu, Bu, mungkin bentuk drama, jadi anak-anak itu bisa langsung berinteraksi, bentuk lagu, terus juga mungkin bisa dalam bentuk puisi, pantun, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga nanti saya akan menerapkan tugasnya anak-anak itu bisa lewat kayak laporan digital gitu tuh Bu. Kan saya megangnya anak-anak yang sudah agak kenal sama IT Bu, kelas 5 Bu. Good, good job buat sampean. Saya suka itu, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Pokoknya sampean itu harus tetap semangat nih, Bu. Semangat untuk mencerdaskan anak bangsa tentunya. Terus sekarang saya mau tanya lagi, apa komitmen Ibu untuk rencana yang sekarang ini? Apa ya Bu ya? Saya itu Bu punya komitmen, saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar agar anak-anak itu lebih tertarik. Jadi saya itu harus bereksplorasi untuk mendapatkan materi yang lebih menyenangkan, sehingga nantinya anak-anak saya itu murid-murid saya itu Bu dapat menjalankan bahasa sekarangnya itu merdeka belajar Bu, dan saya akan membuat murid-murid itu merasa senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi yang saya berikan itu Bu. Dan juga saya akan menyerahkan kepada anak-anak itu untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Nah, itu saya sangat setuju itu, Bu. Jadi teruskan aja kayak gitu, Bu. Saya sudah mendukung sekali apa yang Ibu komitmenkan sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan ya, Bu ya. Jadi sampean harus tetap semangat, karena kita sebagai guru itu tugasnya menuntun murid ya, Bu. Jadi harus bisa membuat murid bahagia. Terima kasih ya Bu atas waktunya, juga sudah mendukung apa yang saya sampaikan tadi.
saya merasa lega sekarang, Bu. Tidak apa ya, jadi tidak kepikiran. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bu Indah itu bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan saya, Bu Indah juga bisa menjadi pribadi, pendidik, guru yang benar-benar diimpikan sama anak-anak, dirindukan. Kalau misalnya ndak masuk tuh mana ya Bu Alif, kok ndak masuk ya, kangen. Bu Indah mana ya, ndak masuk. Mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Amin. Ya, Terima betul, kasih ya Bu. Bu Indah atas waktunya. Maaf mengganggu Bu Indah. Sama-sama Bu Ali, tetap Assalamualaikum Bu semangat ya Bu ya. Indah. Waalaikumsalam. Baik. Ada pertanyaan juga di RMS, refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pertama, kalau menurut saya tuh sudah sangat bagus sekali Bu, karena beliau sudah berkenan meluangkan waktu kepada saya tuh untuk sekedar kayak curhat ya Bu ya, tentang masalah yang telah dihadapinya sekarang. Jadi biar nggak gelisah gitu Bu, jadi dia curhat kepada saya. Terus yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya itu karena saya tuh masih yang diutarakan masih memiliki kekurangan Bu ya, tetapi saya sangat beruntung setelah berdiskusi bersama coach itu saya jadi apa ya, mendapatkan masukan dan saran Bu. Jadi saya itu lebih termotivasi Bu. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi kalau sebelum saya yang pertama, kalau sebelum coaching berarti saya harus mempersiapkan masalah yang akan diutarakan dan akan mencari solusinya ya Bu ya. Terus saat coaching dimulai saya tuh mempersiapkan gagasan atau solusi yang akan ditempuh. Terus ada lagi pertanyaan satu lagi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih banyak berlatih tentunya untuk menambah wawasan lagi dalam proses coaching, terutama jika saya menjadi coach gitu Bu.